Bahkan teman-teman yang belum kerudungan aja ya, ada yang baik hatinya tuh, tahu, yang belum kerudung, cuman emang itu hatinya tuh, pintu hatinya tuh belum terketuk sama hidayah buat nutup aurat lebih baik gitu. Bahkan banyak loh cewek-cewek yang nggak berhijab tapi hatinya tuh baik banget, banyak. Tuh, jadi intinya jangan menilai seseorang tuh dari cover gitu, kayak ih itu cewek rambutnya kelihatan gak diciput ini apalah gitu. Aku juga lagi berproses untuk ciput itu, aku tuh emang pusing teman, belum terbiasa. Juga sering kayak membiasakan diri gitu ya, sejam 2 jam nyobain pakai ciput, aku belum bisa. Dan aku emang belum bisa semasya Allah itu gitu kalau soal penampilan. Kenapa kebanyakan yang baik dapatnya yang nakal? Masih jadi mitos di aku. Ya mungkin Allah pengen ngerubah itu orang kali. Atau mungkin kalian harus dipertemukan sama yang buruk dulu untuk mendapatkan yang lebih baik. Biasanya gitu sih. Target nikah, target ya. Kalau apa sih untuk jadi enggaknya kan gak tahu ya. Target sih 23, 24 aku. Jangan ada yang bilang ketuaan, nggak, itu pas menurut aku seusia gitu, karena intinya aku tuh pengen nikmatin masa muda, masa-masa kebebasan aku sebelum jadi istri gitu. Ketika aku jadi istri tuh udah ikhlas gitu, udah ikhlas karena masa muda aku udah puas gitu. Umurnya umurnya bulan depan 19. Ingat ya, buat cowok-cowok, intinya jangan untuk milih cewek itu jangan terpaku sama cover gitu. Cover yang baik, cover yang semasya Allah, sesantri itu gitu ya, belum tentu hatinya baik. Mereka itu hanya memenuhi kewajibannya aja sebagai wanita, kadang rata-rata gitu, buat penutup hijab, tapi hatinya aduh. Makanya ada sih teman aku juga yang kayak gitu, yang keluaran pesantren tapi kok gini gitu. Kadang kata-katanya juga nyelekit gitu, kayak lebih, perkataannya tuh lebih bikin sakit hati gitu daripada orang-orang biasa kayak aku kalau ngomong. Waalaikumsalam. Iya, kalau hati gak ada yang tahu. Makanya jodoh itu sebenarnya nasib. Kasih ilham. Kalau nasib kamu baik, ya dapet jodoh yang baik. Kalau enggak ya makanya gini. Ada ya, kalau mau dapet yang baik, kaliannya juga harus baik gitu. Ini kan jangan lihat manusia dari penampilan. Iya, ini kan ada orang itu yang pokoknya gue mau dapetin istri yang solehah, pokoknya gue mau dapetin suami yang soleh, tapi mereka sendiri gak introspeksi diri gitu. Mereka juga belum seperfect itu buat dapetin yang terbaik gitu. Intinya perbaiki diri kalian aja dulu sebelum kalian ketemu jodoh kalian gitu. Buat jodoh kalian itu beruntung karena udah dapetin kalian, paham gak sih? Gitu. Siap mendengarkan? Siapa itu? Aduh. Jangan berharap dapat yang terbaik kalau kaliannya sendiri masih gini-gini aja gitu, gak ada perubahan. Apalagi kan cowok itu calon kepala keluarga, cowok itu calon kepala keluarga, itu kalian harus lebih dewasa daripada istri kalian. Di antara kita lagi bahas apa? Lagi bahas cewek cowok. Untuk yang Jumat berkah tema jodoh, iya bang, levelnya udah 20 bang mode.
cepet amat. Orang mana? Aku orang Cianjur. Masya Allah banget, enggak, aku belum Masya Allah, masih astagfirullah aku mah. Aku kata-kata belum apa ya, belum kayak cewek-cewek yang kalem gitu, belum. Terus penampilan juga aku masih apa ya, masih seneng outfitan gitu orangnya. Kalau aku udah siap benar-benar menutup aurat, udah nantinya ke depannya aku gak bakal apa ya, gini intinya ya, kalau hati aku udah siap gitu, aku bakal menutup dengan sebaik mungkin dan gak akan terbuka lagi gitu. Tapi kalau aku belum siap ya segini aja gitu. Yang penting sih nutup apa sih, berkerudung aja gitu. Banyak ini, kakak turun aja ya. Banyak apa sih, lalat kecil. Bang Budiman, makasih. Orangnya nerima apa adanya. Enggak juga sih, enggak. Ini ya, kalau masalah nerima apa adanya itu gimana, maksudnya gimana ini, dalam hal apa nih nerima apa adanya? Ih makasih. maaf, maksudnya nerima apa adanya dulu nih ya, nerima apa adanya dulu nih, bentar, aku mau tahu dulu, nerima apa adanya, nerima apanya gitu. Bang Bang ya Allah, Bang Andre makasih. Syaratnya ganteng enggak juga? Oh, segi fisik. Kalau segi fisik sih mungkin bisa dibilang iya sih menurut aku ya. Cuman gini, maksudnya yang ya ada tangan, ada kaki gitulah ya. Kan dia harus kerja dong. Mungkin menurut kamu dari segi muka kali ya. Kalau muka enggak sih aku. Nih, maaf, bukannya aku merendahkan mantan aku ya, bukan ya. Kalau aku boleh jujur ya, mantan aku tuh gak ada yang ganteng gitu. Kalau boleh jujur gitu ya, karena emang aku gak mandang dari segi itunya gitu. Dan kalian suka lihat gak sih cewek-cewek yang suka K-pop gitu, kayak cowok-cowok Thailand yang ganteng-ganteng? Aku gak gitu, karena tipe aku tuh tipe cowok lokal gitu. Aku tuh suka banget cowok yang intinya tuh kulitnya tuh lebih gelap dari aku gitu, kayak sawo mateng. Aku kan kuning langsat, tuh pengen dapetinnya yang sawo mateng gitu. Sama muka mah gak masalah. Bener sih kata kamu Bang Prasetyo, kalau dari segi fisik bisa dibilang nerima apa adanya kalian. Matanya jelek-jelekin, tapi emang bener gini, kan aku bilangnya itu dari segi fisik ya. Tapi kalau kasih ya Bang, bukannya merendahkan mantan aku, bukan. Kalau dari segi fisik emang maaf ya nggak ganteng gitu, tapi dari segi hatinya bagus gitu, baik gitu. Mantan aku tuh baik tau, nggak pelit, terus apa ya, nggak kasar gitu, baik sih. Nggak lagi mabok, nggak lah. Emang kenapa Bang Aldi? Kalau dari pekerjaan sih yang penting bisa itu ya, kalau udah nikah bisa buat kebutuhan sehari-hari dan bisa buat nabung gitu. Karena apalagi tabungan buat
apa ya, buat anak gitu. Pokoknya pas nikah itu pengen ada tabungan buat anak, biar kalau ada apa-apa tuh gak kesusahan gitu, paham gak? Morning juga abang. Kalau pekerjaan sih apa aja mungkin ya, yang penting mah bisa buat sehari-hari dan bisa buat nabung gitu. Jadi maaf ya, nggak yang apa ya, kita tuh kan hidup itu ada buat masa depan gitu ya, perlu uang investasi gitu ya gitu. Jadi nggak yang ngepas buat kebutuhan sehari-hari aja, nggak, paham nggak kalian? Kuli pabrik apa pengusaha. Aduh janganlah, aku kata mama aku gini ya, kalau soal pekerjaan itu jangan dijabarin langsung gitu, kayak pokoknya aku mau dapetin tukang apa sih, yang punya kebun sawit gitu ya, terus pengusaha kaya raya, apa, nggak usah dibilangin gitu kata mama. Kayak secara gak langsung takut ngerendahin gitu ya, kan kita nggak tahu pekerjaan orang tuh kan beda-beda. Takutnya ada yang kesini, wah ini cewek parah nih, ceweknya mandang itu gitu. Iya Bang Prasetyo gitu. Kasih Bang Andi. Kamu gak kerja? Aku kerja kok, kerja online di Shopee. Di Shopee jadi affiliate, tahu gak? Jadi bikin video-video gitu, ngepromosiin produk orang. Cuman emang jarang-jarang kalau di Shopee tuh, sesekali aja. Kalau di Shopee itu aku buat sehari-hari, kadang bisa di Shopee. Tapi kalau buat nabung itu ada sih dari TikTok. Makasih ya. Ada sih buat di gift, padahal ini seru-seruan loh. Apa sih, nge-live gini tuh seru-seruan. Terlalu jujur ya. Doain ya, nanti kan aku mau renov rumah, semoga renovnya lancar-lancar, soalnya renovnya tuh menyeluruh, yang atas sama yang dinding ini mau direnov ulang. Soalnya udah berapa tahun ya, udah hampir 20 tahun belum direnov. Kamu ya kalau lihat aslinya yang atas genteng aku ini tuh udah agak rusak. Kakak semangat, siap. Makanya gini guys, aku tuh gak milih buat kuliah dulu. Kenapa? Karena orang tua aku tuh kan udah tua. Yang bapak aku udah tua. Bapak aku tuh pedagang, aslinya pedagang bapak aku tuh. Gak apa-apa, gak malu ya, pedagang kan itu ya, apa sih, halal kan ya. Bapak aku tuh pedagang, jadi belum, kalau buat nabung buat renov itu kurang gitu, paham nggak? Bisanya buat sehari-hari sama buat nabung buat apa ya, keperluan yang mendadak gitu. Nah di situ aku mutusin, kan tadinya mau kuliah sambil kerja aku tuh, tapi setelah aku pikir-pikir aku nggak bisa egois nih, soalnya kalau aku kuliah sambil kerja itu uang pasti buat aku doang gitu, aku nggak bisa transfer ke ibu bapak aku gitu. Jadi itu aku milih kerja online dulu, iseng-iseng live buat bantu mama dulu. Tuh ada tuh orangnya tuh. Nggak nikah aja, enggak lah. Nikah itu bukan jalan keluarnya, bukan. Aku pengen dari hasil aku sendiri tuh. Dan sebelum aku nikah, aku tuh pengen keadaan rumah itu udah renovasi, udah bagus ya, intinya udah selesai. Terus kan mama bapak aku tuh matanya itu harus ke dokter mata. Harus diperiksa sama beli kacamata dulu. Masih banyak, jadi aku tuh tanggungannya. Nanti kalau udah beres semua baru aku mikirin kuliah sama nikah gitu. Dirimu ini sadar ngomong begini, emang iya, emang aslinya gitu. Aku waktu itu pernah live sama mama. Kalau kalian lihat live aku sama mama kan pernah bilang langsung mama juga. Yang soal mata sama yang soal renovasi rumah. Tetap semangat, iya dong, pasti.
Semoga menjadi yang soleha, amin. Ini kalian gak pada kerja kah? Atau pada istirahat? Dari tadi gak turun-turun penontonnya, kenapa ini? Tinggal di mana? Di Cianjur. Di Cianjur, aku di daerah agak sedikit kampung, cuman nggak kampung banget sih. Istirahat, walah. Aduh, mau hati apa tuh? Cianjur Sunda, iya Sunda. Hah? Aduh, wih. Udah, makasih Bang Ryan, makasih abang. Masya Allah, semangat ya kerjanya ya. Lagi di dalam, enggak, ini aku di luar rumah tuh, di luar. Ini tuh apa sih, pintu depan rumah aku gitu. Tadinya mau di sana, cuman panas, jadi kena matahari. Aduh, ya Allah. Tapi nyadar gak sih hidup itu kenapa kayak capek banget gak sih hidup ih. Tapi kalau gak dijalanin gimana gitu. Pagi kakak, pagi juga. Apa Ryan? Iya, makasih abang. Udah pada top ini. Banyakin bersyukur, iya sih benar. Intinya sih kalau misalkan udah mulai down gitu ya, kayak mulai apa sih, mulai kenapa hidup gue gini-gini banget gitu ya. Ih, makasih Ryan. Kita tuh harus lihat ke yang bawah sih, kayak ada yang lebih parah dari kita gitu. Aku kadang gini guys, kadang iri gitu, kayak ih, orang-orang bisa semudah itu kuliah, orang-orang bisa semudah itu kayak apa sih, nggak mikirin beban orang tua, karena kan dari keluarga yang berada mungkin ya. Kadang suka iri, cuman kayak ya mungkin Allah pengen aku yang ngangkat derajat orang tua gitu, paham gak sih? Sebenarnya berat tahu jadi perintis itu, berat banget cobai, berat banget karena mulai dari nol gitu. Makasih abang, dari nol banget ya Allah. Di sini ada perintis kah? Atau pada pewaris? Tapi jujur ya, kalau soal cowok, aku tuh lebih suka cowok yang perintis. Kenapa? Karena cowok perintis itu udah pasti kerja keras itu orangnya gitu. Terus gak gampang nyerah biasanya yang perintis itu, dibanding sama yang pewaris sebenarnya. Bener gak sih? Bang Master, halo Bang Master. Iri boleh, nyerah jangan. Iya dong. Perintis bukan pewaris, semangat ya. Itu di Malaysia udah 3 tahun gak balik-balik. Oh alah, lama kali lah bang. Perintis tambah kerja kena tipu, waduh. Tak bisa gitu. Aku pewaris, enak dong pewaris, gak terlalu itu, gak terlalu pusing. Cuman mending perintis aja, perintis aja. Sebenarnya enak jadi pewaris itu enak. Kantonin aja gitu. Usaha orang tua tinggal dilanjutin. Mau ini itu gampang gitu ya. Beda sama yang pewaris, harus berjuang dulu. Saya kuliah aja susah banget bayarnya, malah sekarang lagi cuti karena banyak tunggakan. Nah itu Kak Afika, kenapa aku juga gak mau maksain kuliah karena itu. Menurut aku tuh gini, mending banyakin dulu cari cuan gitu. Kalau misalkan udah banyak cari cuan, bantu orang tua beres gitu ya, kan ada dana lebih. Nah dana lebih itu bisa kita pakai buat kuliah gitu, jadi udah enak gitu, gak ada tunggakan gitu gitu. Ya gini, kalau kita apa ya, terlahir dari keluarga yang kurang mampu, jangan terlalu maksain buat kuliah juga sih. Kalau gini, kita tuh harus mikir kayak bakal sakit loh kesananya gitu, bakal sakit, apakah mampu merantau sendiri ke sana gitu, jadi uang. Bang Jess, makasih Bang Jess. Ini aduh, ini aku baca komenan yang mana dulu ya.
gitu. Jadi enaknya tuh kuliah itu pas bener-bener ekonomi itu stabil sebenarnya, biar ada gak ada tunggakan gitu. Kesananya takutnya macet, ujung-ujungnya kalau macet gak lanjut kuliah, itu uang per semester yang kemarin kan sayang gitu. Ya ada sih. Tapi ada sih yang maksain kuliah walaupun dia gak ada, dia kerja sambil kuliah tapi sukses, ada sih. Tergantung orangnya kayaknya. Anak rantau nyimak. Di sini banyak yang rantau ya. Aku sih jujur kalau merantau itu nggak berani aku kalau merantau itu. Karena kan yang pertama orang tua tuh udah tua, udah sakit-sakitan. Sementara kakak perempuan aku kan udah nikah gitu ya. Di sini ada kakak laki-laki juga kan, kalian tahu sendiri kadang kurang peka gitu orangnya tuh ya. Ya itu aku yang ngurus itu kalau lagi sakit itu, makanya nggak mau jauh-jauh, makanya aku milih kerja online gitu. Apalagi nggak sampai yang rantau. Kuliah kelas karyawan iya bisa. Ipar adalah maut apalah. Iya Bang Master, oke. Dewasa bener. Iya, dipaksa oleh keadaan, dipaksa dewasa. Dipaksa dewasa oleh keadaan. Nyarap apa nyarap? Orang mana? Orang Cianjur. Ini pada tahu Cianjur kak? Mau mamam dulu? Iya boleh. Pada tahu Cianjur kak? Spill ibunya tuh lagi pulang anting dia. Lagi sibuk. Kayak bocil mana ada. Ih Bang Jess, makasih Bang Jess. Mande enggak jauh sama Mande. Aku Cianjurnya yang barat lah, pokoknya Cianjur barat. Makasih. Cikalong, bukan Cikalong. Enggak Bang Irfan, aku nggak bakal nyebutin, nanti pada kesini main agak mau. Kenapa cewek-cewek TikTok pada cantik gak tahu. Cibodas, jauh itu, jauh. Dari rumah ke Cibodas 2 jam. Alah. Bentar. Ini mau disolatin di sini kah? Acip, bakal disolatin ini dia? Wah, ayo nak. Alah. Apa sih? Ya, aku turun dulu ya. Mau ada ini, mau disolatin, ada yang meninggal, ada yang mau disolatin di sini. Malu lah, saya dilanjutin. Udah dulu ya, nanti lanjut live laginya siang, oke? Mau absen terakhiran, ada yang mau absen terakhiran nggak? Ngelayat nggak ngelayat tadi sama mama. Kalau sholatin kan cowok, masa cewek bisa nyolatin gak sih? Udah bisa kan? Alah, udah belum sih? Malu aku anjir. Tapi Masya Allah tahu meninggalnya pas hari Jumat. Itu juga karena jatuh di WC. Mama? Ih, mama aku di mana sih? Wah iya guys, iya. Aku turun dulu ya. Nanti live laginya siang, oke? Yang belum follow dulu. Bye-bye semuanya. Dadah.